Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Febriana. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab VGA card yang dapat mengakibatkan rusak ya. Jadi teman-teman yang punya komputer khususnya pasti akan pernah mengalami yang namanya VGA card rusak. Oke teman-teman, jadi untuk VGA rusak ini ada beberapa penyebab tentunya ya. Dan saya akan menjelaskan satu persatu, tentunya akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Permasalahan dari VGA yang rusak itu bisa dilihat dari monitor ya, monitor komputer teman-teman. Pada saat kita menyalakan komputer, bukannya muncul tampilan ya yang seperti biasa, misalkan muncul tampilan Windows ataupun ada tampilan booting. Nah, tetapi pada saat kita menekan tombol power, itu yang keluar malah ada peringatan ataupun ada informasi bahwa ada no signal ya, ataupun seperti ini. Ini adalah contoh permasalahan yang bisa diakibatkan karena VGA card-nya rusak. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memvonis VGA card rusak atau tidak, alangkah lebih baiknya kita perhatikan terlebih dahulu beberapa hal ya tentunya. Kita bisa pastikan terlebih dahulu untuk bagian kabel, ini namanya kabel VGA ya, yang soketnya itu berwarna biru, ini ciri khasnya, tapi ada yang berwarna hitam juga. Tapi untuk bentukannya seperti ini adalah kabel VGA ya, yang biasanya difungsikan untuk menampilkan sebuah gambar di monitor ya. Nah, jadi untuk komputer teman-teman yang ada di rumah, jadi seperti ini. Untuk ya, ini hanya ilustrasinya saja. Jadi untuk komputer yang sudah memasang VGA card, jadi untuk komputer itu kan ada VGA internal yang sudah include dengan prosesor atau biasa dengan sebutan VGA onboard ya. Kemudian ada lagi yang namanya VGA eksternal atau VGA card. Jadi di dalam sebuah komputer itu bisa lebih dari satu VGA ya. Dan untuk teman-teman yang sudah memasang VGA card atau VGA eksternal, itu pastinya si kabel VGA ini akan tersambung ke yang tanda kuning ini ya, di sini ya. Jadi si VGA-nya akan disambungkan di sini. Kalau misalkan kita menyambungkan kabel VGA di atas di sini ya, ini berarti kita menggunakan VGA onboard yang dari prosesor ya. Tentu kemampuannya juga akan kecil ya. Dan banyak orang sudah membeli VGA card eksternal yang memang karena ketangguhannya atau kemampuannya yang lebih tinggi dibandingkan VGA internal gitu ya. Nah, jadi untuk posisi VGA card ini kan biasanya ada di soket PCI, dan posisinya mungkin sebagian besar seperti ini ya, walaupun bentuknya dari tiap-tiap casing komputer itu agak sedikit berbeda. Tapi saya yakin untuk secara penempatan mungkin tidak berbeda jauh dengan yang saya tampilkan di sini. Jadi untuk yang tanda merah ini adalah slot atau soket port VGA-nya untuk onboard, dan untuk yang tanda kuning ini adalah port untuk ke VGA eksternal ya. Oke, jadi paham sampai sini? Untuk memastikan bahwa VGA card kita bermasalah atau tidak, biasanya untuk VGA card yang sudah terpasang itu kabel VGA-nya kan dipasang di sini ya. Kemudian kita cabut dan pasangkan di port VGA onboard. Nah, kalau misalkan muncul tampilan secara normal, itu bisa dikatakan VGA bermasalah ya. VGA-nya bermasalah. Itu langkah awalnya itu mengetahui bahwa VGA itu ada masalah atau tidak gitu. Jadi kita tinggal cabut saja kabel VGA yang ada di VGA card ini, kita cabut, dipasangkan di atas ya, di sini.
Kemudian selanjutnya kita bahas tentang permasalahan yang dapat mengakibatkan VGA card itu bisa rusak ya. Yang pertama, overheat. VGA card itu terlalu kepanasan ya. Secara normal VGA kalau bekerja memang itu panas ya. Semua VGA yang normal itu memang panas. Tetapi yang di nomor 1 ini adalah overheat. Jadi panasnya itu berlebihan gitu. Dan dikarenakan memang VGA card juga adalah salah satu barang elektronik, dan overheat itu adalah salah satu penyebab umum ya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada barang elektronik, khususnya di VGA card ini. Nah, seperti ini overheat, jadi kepanasan. Apa yang dapat mengakibatkan VGA card itu kepanasan? Yang pertama, spek dari komputer ataupun VGA-nya itu kecil, rendah, tapi kita memaksakan untuk digunakan membuka game yang cukup berat misalkan. Kalau misalkan gamenya ringan, itu memang tidak akan terlalu membebani dari VGA card ini ya. Tapi lain halnya kalau misalkan VGA card yang digunakan oleh teman-teman misalkan speknya memang low ya, ataupun rendah, kemampuannya sangat kecil, tetapi dipaksakan untuk membuka game yang sangat berat. Nah, itu secara otomatis suhu dari VGA itu akan bekerja maksimal dan dapat mengakibatkan kepanasan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memaksakan di luar kemampuan VGA, itu secara otomatis VGA akan cepat rusak ya. Kemudian kalian menggunakan komputer, misalkan kalian render ataupun misalkan membuat modeling itu secara non-stop gitu ya. Jadi tidak ada waktu istirahat untuk komputer bisa mendinginkan komponen-komponennya. Kalian geber secara terus-menerus itu juga kurang begitu baik ya. Kemudian overheat itu bisa jadi karena memang kipas dari VGA-nya itu tidak berfungsi atau mati misalkan. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah kesalahan instalasi VGA card ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini penyebab VGA bisa rusak karena kesalahan dalam pemasangan. Jadi yang punya kemampuan ataupun misalkan kalian tidak begitu paham tentang komputer, saya sarankan untuk kalian bisa meminta bantuan kepada teman kalian yang sudah paham tentang komputer gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah paham cara memasang VGA card di slot PCI Express, itu secara otomatis ya tidak ada masalah gitu ya. Nah, bisa saja teman-teman sudah mengetahui cara pemasangan itu, tapi pada saat pemasangan mungkin agak sedikit ceroboh misalnya ya. Di sini kan ada slotnya, slot PCI. Itu bisa kalian lupa malah pasang di sini ya, misalkan ya. Nah, jadi kalau misalkan pemasangan yang keliru itu bisa mengakibatkan rusaknya pinnya. Ini ada pin ingatnya. Itu akan rusak atau cacat atau patah gitu kan. Itu bisa saja terjadi atau tergores gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan rusak. Ataupun pada saat memasangkan VGA, komputer dalam keadaan menyala, itu juga nggak boleh. Kemudian tangan kalian basah juga nggak boleh ya. Dan diusahakan pada saat kalian memasang VGA card itu komputernya mati, kemudian kalian tidak menginjak lantai secara langsung ya. Lebih bagus pakai sendal ataupun melakukan pemasangan VGA card di alasnya gitu ya, ada alasnya. Oke, jadi yang nomor 2 ini kesimpulannya kesalahan pemasangan VGA card ya. Jadi kesalahan ini adalah oleh pemasang gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor yang ketiga. Ini permasalahannya pada sumber daya ya, atau listrik. Pemasangannya udah bagus misalkan, kemudian VGA card yang cukup baik, original,
Nah, tapi masih aja rusak. Nah, itu bisa diakibatkan karena permasalahan sumber daya atau kelistrikan ya. Jadi kalau misalkan di rumah kalian listriknya nggak stabil, naik turun, sering mati lampu, itu secara otomatis akan mempengaruhi daya hidup atau keawetan dari VGA card kita. Nah, jadi untuk yang nomor 3 ini, VGA card bisa rusak karena si listriknya itu tidak stabil ataupun sering mati lampu ya. Itu kan mendadak secara konstan gitu, dan VGA juga akan terkena imbasnya. Nah, mungkin solusinya kalian bisa memasangkan stabilizer ataupun UPS ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang nomor 4 itu debu yang menumpuk. Nah, bisa terjadi seperti ini itu diakibatkan karena kurangnya perawatan ya. Jadi untuk teman-teman yang punya komputer itu diwajibkan untuk melakukan pembersihan ya di area dalam CPU gitu. Nah, seperti ini kan sangat banyak sekali ya debu-debu di sini. Ya karena sirkulasi dari kehidupan kita itu memang tidak akan lepas dari yang namanya debu gitu. Tetap saja debu itu akan masuk ya ke dalam CPU. Nah, contohnya seperti ini. Jadi debu-debu itu menempel di motherboard, kemudian di dalam casing, di VGA card atau di sound card. Pokoknya di komponen-komponen elektronik itu tertutup oleh debu. Nah, apakah si debu ini akan bermasalah? Ya tentunya akan bermasalah ya. Karena komponen elektronik apabila sudah tertumpuk oleh debu itu akan mempengaruhi dari kerja komponen elektronik tersebut ya, karena debu itu seperti yang pernah saya dengar memang ada muatan listriknya gitu ya di debunya itu, atau bisa menghantar listrik. Dan debu juga itu menyebabkan lembab ya. Nah, ini lembab juga itu nggak bagus untuk komponen elektronik ya. Jadi kalau misalkan debu menumpuk seperti ini ya tentunya akan bermasalah gitu di komponen-komponen dari komputer kita. Oke, jadi sering-seringlah membersihkan. Itu dibersihkannya bisa menggunakan kuas yang halus ya, nggak boleh yang terlalu keras gitu ya. Jadi harus yang lembut, kuas biasa, ataupun bisa menggunakan vacuum cleaner juga lebih baik. Yang penting di area CPU ini bisa lebih bersih, debunya itu juga tidak terlalu banyak seperti ini. Kemudian yang kelima, sering melakukan overclock. Oke, jadi teman-teman mungkin udah pada tahu ya istilah dari overclock itu. Jadi overclock ini semacam VGA itu bekerja di luar kemampuan dia gitu, atau sangat dipaksa itu ya gitulah. Overclock itu dipaksa untuk bekerja maksimal. Oke, yang namanya overclock itu kan secara otomatis akan mempengaruhi dari komponen elektronik kita, khususnya overclock VGA misalkan ya. Nah, secara otomatis VGA yang kita gunakan itu akan lebih cepat panas gitu ya, dibandingkan VGA standar yang tidak melakukan overclock. Apalagi VGA yang dikeluarkan oleh pabrikan itu tidak menyarankan untuk overclock, lalu kita dengan sengaja melakukan overclock. Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi atau dapat menyebabkan umur dari VGA kita itu akan semakin berkurang gitu ya. Nah, kemudian overclock juga selain menimbulkan panas yang tinggi, itu tentunya harus membutuhkan pendingin yang baik gitu ya, karena si komponen VGA akan lebih cepat panas. Kemudian si sistem pendingin di komputer kita itu rendah, itu juga akan menyebabkan VGA kita akan lebih cepat rusak ya. Jadi kalau misalkan mau melakukan overclock itu sebaiknya kita cek dulu apakah dari pabrikan sudah mengizinkan untuk melakukan overclock atau tidak. Kemudian kalau memang kalian sudah memaksakan untuk melakukan overclock, diusahakan sistem pendingin yang ada di CPU itu lebih maksimal gitu ya, ataupun kalian bisa tambahkan kipas yang lebih banyak di area CPU, karena untuk
membantu sistem pendinginan gitu ya, agar si VGA itu bisa cepat dingin kembali. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Jadi pada saat ini saya sering browsing di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee gitu. Banyak sekali saya menemukan VGA yang bisa dikatakan fake ya, itu palsu. Memang secara desainnya itu sangat rapi sekali, tetapi saya bisa membedakan dari merek-merek yang bisa saya kenali gitu ya. Pokoknya adalah merek-merek tertentu yang tidak begitu terkenal gitu ya. Jadi untuk VGA yang original itu biasanya dikeluarkan dari merek-merek terkenal ya, Nvidia, MSI, Asus, terus ATI Radeon, Gigabyte, dan banyak lagi. Nah, VGA fake juga itu ada beberapa yang menggunakan merek-merek terkenal, padahal itu adalah VGA fake ya. Ya, untuk cara pengecekannya bisa kita lihat di aplikasi Tech Power Up GPU Z. Itu kalau kita kita cek, itu biasanya ada tulisan fake ya, dan di sini tidak muncul logo. Nah, biasanya kalau yang original ini di sini ada logonya. Kalau kita menggunakan Nvidia ya akan muncul Nvidia. Kalau menggunakan VGA AMD ya berarti di sini ada tulisan ATI ataupun AMD. Dan kalau misalkan VGA-nya fake atau palsu, itu ada tulisan fake dan ikonnya nggak muncul ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa VGA fake itu adalah VGA yang kualitasnya rendah dan harganya memang sangat murah gitu ya. Harganya sangat murah tapi spesifikasinya cukup tinggi. Tetapi kalau misalkan kita melakukan uji coba, tentunya VGA fake akan ketahuan ya, itu kekuatannya sangat rendah sekali dan daya tahannya juga tidak sebagus VGA original. Jadi yang saya sarankan, kalian lebih baik mengeluarkan banyak uang, tetapi kalian bisa mendapatkan VGA card yang original, walaupun itu misalkan harganya bisa sampai 2 ataupun 3 kali lipat dari harga VGA yang fake. Tetapi kalian punya jaminan bahwa si VGA yang kita beli itu adalah original, tentunya keawetannya akan terjamin. Daripada kita membeli VGA fake atau VGA palsu dengan harga murah, spesifikasi tinggi, tetapi kemampuannya dan daya tahannya tidak begitu lama. Oke teman-teman, tentang VGA card rusak ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dukung terus channel Restu Febriana agar bisa berkembang sampai akhir hayat nanti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.